Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah dan tempat budidaya jangkrik di Demak ludes terbakar. Polda Jawa Tengah tangkap 1.700 orang lebih dari kerusuhan pekan lalu. Dampak demo berujung ricuh, orderan pengojek online sepi. Kepolisian Polda Jawa Tengah menetapkan 46 tersangka dalam berbagai aksi massa yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Pada kurun waktu 29 Agustus hingga 1 September 2025, Polda Jawa Tengah telah menetapkan 1.700 orang lebih. Polda Jawa Tengah mengumumkan hasil penyidikan terkait penanganan perusakan dan penyerangan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah pada 29 Agustus hingga 1 September 2025. Direktorat Reserse Kriminal Umum menyatakan selama 4 hari terakhir terjadi penangkapan sebanyak 1.747 orang yang diduga terkait dengan rusuh massa di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut dilakukan penegakan hukum dari 17 laporan polisi dan polisi menetapkan 46 tersangka. Kasus pertama yang ditangani Polda Jawa Tengah berkaitan dengan peristiwa penyerangan Mapolda Jawa Tengah termasuk pembakaran mobil di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Adapun kasus kedua berkaitan dengan penanganan kasus penyerangan Polda Jawa Tengah pada 30 Agustus lalu. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan 7 tersangka. 6 diantaranya masih di bawah umur dan 1 tersangka sudah dinyatakan dewasa. Akibat daripada adanya rusuh massa telah dilakukan penindakan oleh jajaran kepolisian daerah Jawa Tengah yang diamankan berjumlah 1.747 orang. Ya, sekali lagi ya, yang diamankan sebanyak 1.747 orang yang terdiri dari dewasa sebanyak 687 dan anak-anak sebagian besar, yaitu ya banyak 1.058 orang. Kemudian telah dilakukan penegakan hukum dengan jumlah laporan polisi sebanyak 17 laporan polisi, 46 orang tersangka telah ditetapkan. Untuk tersangka dewasa dilakukan penahanan, sementara untuk tersangka anak-anak tidak dilakukan penahanan namun diberlakukan wajib lapor. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. 3 orang remaja yang kedapatan membawa bom molotov saat aksi kerusuhan di gedung DPRD Solo. 3 anak yang berkonflik dengan hukum ini diduga akan melakukan pembakaran gedung DPRD Sabtu lalu. Tiga orang anak yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan di gedung DPRD Solo di kawasan Jalan Slamet Riyadi ditangkap petugas Polres Kota Solo. Ketiganya saat itu tertangkap tangan membawa sejumlah bom molotov. Benda-benda ini diduga akan digunakan saat Aliansi Mahasiswa Solo Raya melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Solo pada Senin lalu. Salah satu anak bahkan sempat terekam kamera petugas selalu berada di lokasi saat terjadi kerusuhan dan pembakaran gedung DPRD Solo. Ketiganya kini berstatus anak yang berkonflik dengan hukum. Cobaan dengan sengaja menyebabkan kebakaran maupun ledakan. A, anak yang berlawanan hukum ini ada yang atas nama atau inisial MS ini setiap ada kebakaran ada dia di sana. Contohnya pada saat digeladak dia sudah terkamera. Pada saat pembakaran di gedung DPR yang pertama juga ada di sana. Ketiga pelaku kini ditahan dan dijerat dengan pasal percobaan dengan sengaja menyebabkan ledakan atau kebakaran dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.
Setelah menangkap lebih dari 200 orang pasca demo berujung ricuh pada pekan lalu, Polres Grobogan memproses 3 orang ke ranah hukum. 1 tersangka dewasa dan 2 anak berhadapan dengan hukum. Polres Grobogan menangkap 3 orang atas kasus pembakaran pos polisi dan pelemparan molotov ke Mapolres Grobogan dalam aksi demonstrasi pada Sabtu lalu. Mereka adalah H, 25 tahun, tersangka pembakaran pos Satlantas di perempatan Kencana, dan 2 anak yang berhadapan dengan hukum karena membakar pos Satlantas dan melempar bom molotov di depan Mapolres. Ada 3 orang yang hari ini kami amankan dalam rangka terkait mereka tidak pidana. Yang pertama atas nama HS. HS ini adalah warga Gendensari Toro. Kemudian dengan anak berhadapan hukum HAK, ini juga orang Toro, yang bersangkutan berdua ini terkait dengan pembakaran pos lalu lintas yang ada di wilayah Grobogan. Kemudian 1 lagi anak berhadapan hukum atas nama MACB, ini orang Godok, yang bersangkutan adalah membuat dan melempar bom molotov. Saat ini kami dari Polres sudah menerbitkan 2 LP, kemudian kita juga melakukan proses penyidikan terkait dengan peristiwa tersebut, mengamankan barang bukti berupa 1 buah korek api, 1 buah handphone, pecahan bom molotov dan pakaian yang digunakan oleh pelaku. Tersangka H mengaku dalam aksi pada Sabtu lalu ia hanya ikut-ikutan aksi tanpa ada yang menggerakkan. Dari gedung DPR saya kan melanjut ke perangkatan dengan panggilan itu. Terus itu kan udah dibakar sama SNK itu. Terus ada mobil di dekat-dekatnya, terus saya dekat apanya. Ikut di dalamnya ya. Ada yang menggerakkan nggak sesuai pertanyaan yang rekan media tadi? Tidak ada. Sifatnya apa? Tiba-tiba? Ya tiba-tiba ya Pak. Ikut-ikut gitu aja? Tapi merugikan nggak? Dia mungkin. Kapok nggak Pak? Apa? Beneran? Iya. Sabtu lalu, aksi demo di Purwodadi berujung kericuhan. Polisi menangkap 99 orang dalam gelombang pertama dan 138 orang dalam gelombang kedua. Dari 200 orang lebih yang ditangkap, hanya 3 yang jadi tersangka, 1 dewasa dan 2 anak yang berhadapan dengan hukum. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Di Cilacap, polisi menetapkan 12 orang yang terlibat dalam kericuhan demo pada 30 Agustus lalu. 8 diantaranya adalah anak dengan berhadapan dengan hukum. Empat orang ini jadi tersangka atas kerusuhan yang terjadi di kantor DPRD Kabupaten Cilacap. Mereka diduga sebagai pelaku utama kerusuhan dan pembakaran serta penjarahan di DPRD saat aksi massa 30 Agustus lalu. Selain keempatnya, ada 8 anak yang berhadapan dengan hukum yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Ke-12 orang ini ditangkap berdasarkan rekaman video yang beredar. Jadi tersangkanya berjumlah 12 orang yang terdiri dari 4 dewasa dan 8 anak-anak. Selanjutnya peran dari masing-masing, ya saya ulangi, peran dari masing-masing pelaku ini ada yang melempari gedung DPRD. Selanjutnya ada juga yang membakar lobi dan juga membakar sofa. Ada juga yang melakukan pembakaran gedung maupun kendaraan bermotor. Salah satu tersangka mengaku sebelum mengikuti aksi yang diajak lewat pesan media sosial, ia sempat mengonsumsi minuman keras. Kamu minum nggak sebelumnya? Iya. Hah? Minum apa? Pahitan itu apa? Itu rame-rame minumnya? Enggak, cuma berempat. Biar apa? Minum itu biar berani apa gimana? Enggak sih, enggak ada ulah untuk kayak gitu, cuma ikut teman yang udah kenal. Yang demo yang siang Kamu sebenarnya mengincarnya DPRD apa rumah warga? DPR. Kenapa rumah warga dibakar? Enggak tahu. Kasihan sama warganya. Dalam demo 30 Agustus lalu, polisi menangkap 80 orang yang sebagian besar masih di bawah umur. Namun hanya 12 orang yang terseret jalur hukum, 4 tersangka, dan 8 anak yang berhadapan dengan hukum.
Mardianto melaporkan dari Cilacap.